Pernah ngerasa gaji lewat gitu aja kayak angin? Atau setiap akhir bulan dompet tipis? Padahal gajian kemarin. Kayak lagi lari maraton tapi nggak tahu garis finishnya di mana. Jujur aja, ngatur duit itu kadang bikin pusing kepala ya. Tapi jangan khawatir, kalau lo pengen mulai ngehandle keuangan lo dengan baik, biar dompet nggak bolong terus, dan biar future lo lebih aman, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Karena di sini kita bakal sering banget ngebahas tips-tips praktis soal keuangan, mindset, dan cara hidup yang lebih cerdas. Di video kali ini gue pengen ajak lo belajar bareng soal perencanaan keuangan untuk pemula. Anggap aja ini kayak basic training buat dompet lo. Kita bakal bahas langkah-langkah simple yang bisa langsung lo terapin. Bahkan kalau lo ngerasa paling nggak ngerti soal duit sekalipun. Jadi siapin kopi atau teh lo, karena kita akan ngobrolin gimana caranya biar lo bisa punya kendali penuh atas keuangan lo. Jadi ayo kita mulai. Mungkin ada yang mikir, ngapain sih repot-repot perencanaan keuangan? Gaji gue kan nggak seberapa. Eits, tunggu dulu. Justru karena gaji kita nggak seberapa, atau bahkan kalau udah gede sekalipun, perencanaan keuangan itu jadi krusial banget. Bayangin gini, lo punya tujuan mau jalan-jalan ke luar negeri. Kalau lo nggak rencanain dari sekarang, berapa yang harus ditabung tiap bulan, estimasi biayanya berapa, kapan berangkatnya, pasti cuma jadi wacana kan? Sama kayak keuangan. Perencanaan keuangan itu fungsinya kayak gini. 1. Ngehindarin stres. Kalau duit lo teratur, lo nggak akan panik tiap akhir bulan, nggak pusing mikirin tagihan, dan bisa tidur nyenyak. Yang kedua, ngebantu capai tujuan hidup. Mau beli rumah, mobil, kuliah lagi, pensiun nyaman, semua itu butuh duit. Dan perencanaanlah yang bikin semua itu terwujud. Yang ketiga, memberi rasa aman. Lo punya safety net kalau ada kejadian nggak terduga, amit-amit ya, kayak sakit atau di PHK. Yang keempat, bikin lo punya kendali. Lo jadi bos buat duit lo sendiri, bukan duit yang ngatur-ngatur lo. Jadi perencanaan keuangan ini bukan cuma buat orang kaya atau pembisnis aja ya. Ini buat kita semua yang pengen hidup lebih tenang dan punya masa depan yang lebih baik. Oke, langkah pertama yang paling dasar tapi sering dilupain. Lo harus tahu duit lo datang dari mana aja dan pergi kemana aja. Ini namanya bikin cash flow statement sederhana. Pertama, catat pemasukan. Gaji bulanan, penghasilan sampingan, freelance atau bisnis online, bonus atau THR. Ini kadang bisa jadi jebakan Batman kalau nggak diatur. Terus yang kedua, catat pengeluaran. Ini nih, bagian yang paling bikin jengkel. Tapi paling penting, catat semua pengeluaran lo. Dari yang gede sampai yang kecil. Kayak pengeluaran tetap, sewa kos, cicilan rumah, cicilan kendaraan, internet, langganan streaming, ini biasanya sama tiap bulan. Terus yang kedua, pengeluaran variabel. Makan, transportasi, belanja kebutuhan sehari-hari, nongkrong, pulsa atau kuota, jajan kopi, hiburan, ini yang suka bikin kaget di akhir bulan karena nggak disadari. Nah, gimana sih cara nyatetnya? Nggak perlu ribet, bisa pakai buku catatan manual, aplikasi keuangan di HP, atau spreadsheet Excel kalau lo suka yang lebih detail. Oke, gue coba kasih contoh kasus. Misal, gaji lo 5 juta, pengeluaran cicilan dan internet 2 juta, sisanya 3 juta. Ternyata tiap bulan 3 juta itu habis entah kemana. Pas dicatat baru ketahuan, 1,5 juta buat makan di luar, 500.000 buat kopi, 500.000 buat online shopping, sisanya bensin dan hiburan. Nah, dari situ lo jadi melek kemana aja duit lo pergi. Poin pentingnya nggak ada yang salah sama pengeluaran lo, asalkan lo sadar dan bisa mengontrolnya. Dengan tahu kemana duit lo pergi, lo bisa mulai mengambil keputusan yang lebih cerdas. Nah, setelah lo tahu pola pengeluaran lo, sekarang saatnya bikin anggaran. Ini bukan soal ngekang diri nggak boleh jajan, tapi soal ngasih tugas ke setiap rupiah yang lo punya. Ada banyak metode budgeting, tapi yang paling populer dan mudah buat pemula itu aturan 50-30-20. 50% untuk kebutuhan, ini pengeluaran wajib yang kalau nggak dipenuhi, bikin lo nggak bisa hidup atau kerja.
Contoh biaya makan sehari-hari, cicilan rumah atau kos, transportasi ke kantor, listrik, air, internet. 30% untuk keinginan. Ini pengeluaran yang bikin hidup lo lebih menyenangkan, tapi nggak wajib. Contoh makan di restoran mewah, langganan streaming lebih dari satu, liburan, hobi, belanja baju baru, nongkrong di kafe. 20% untuk tabungan dan investasi. Ini yang paling penting buat masa depan lo. Nabung dana darurat, investasi, atau nyicil utang, selain cicilan pokok kebutuhan. Oke, sekarang gimana pengaplikasiannya? Punya penghasilan 5 juta per bulan, kebutuhan 50% berarti 2,5 juta. Keinginan 30% berarti 1,5 juta. Tabungan atau investasi 20% berarti 1 juta. Lalu ada tips tambahan lagi. Prioritaskan tabungan atau investasi. Begitu gajian, langsung sisihkan 20% itu. Anggap aja itu bayar diri sendiri duluan. Ini namanya pay yourself first. Yang kedua, fleksibel. Anggaran itu panduan, bukan rantai. Kalau suatu bulan pengeluaran keinginan lebih gede, misalnya ada kondangan, berarti bulan depan harus lebih irit di pos itu. Yang ketiga, evaluasi rutin. Tiap minggu atau tiap bulan cek lagi anggaran lo, apakah sesuai atau apa yang perlu disesuaikan. Budgeting ini emang butuh disiplin, tapi hasilnya worth it banget. Lo jadi tahu kapasitas finansial lo dan bisa mengalokasikan uang lo sesuai prioritas. Setelah tahu arus kas dan bisa bikin anggaran, langkah selanjutnya adalah membangun benteng pertahanan finansial. Namanya dana darurat dan asuransi. Apa itu dana darurat? Ini kayak safety net lo kalau tiba-tiba ada kejadian nggak terduga. Contoh, tiba-tiba sakit dan butuh biaya pengobatan, kecelakaan atau mobil rusak, kena PHK mendadak dan butuh biaya hidup selama cari kerja baru. Yang terakhir, ada kebutuhan mendesak di keluarga. Idealnya dana darurat itu senilai 3-6 kali pengeluaran bulanan lo. Kalau lo punya cicilan atau tanggungan, bisa sampai 9 atau 12 kali. Simpen di tempat yang mudah diakses tapi nggak tergoda buat dipakai. Kayak di rekening terpisah yang nggak ada kartu ATM-nya, atau di reksadana pasar uang yang liquid. Kenapa penting? Kalau lo nggak punya dana darurat pas ada musibah, lo bisa terpaksa utang, jual aset yang harusnya buat investasi, atau pinjem sana-sini. Ini bisa ngerusak rencana keuangan lo dalam sekejap. Asuransi. Asuransi ini fungsinya buat proteksi dari resiko finansial yang lebih besar. Ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, dan lain-lain. Buat pemula, asuransi kesehatan itu prioritas utama, karena biaya rumah sakit itu bisa bikin bangkrut dalam semalam. Dana darurat dan asuransi ini mungkin kedengeran nggak seksi kayak investasi atau liburan. Tapi percayalah, ini adalah fondasi paling penting biar lo bisa tidur tenang dan nggak panik kalau ada badai finansial yang datang. Oke, kalau dana darurat lo udah aman, sekarang saatnya duit lo bekerja buat lo. Ini namanya investasi. Investasi itu bukan cuma buat orang kaya doang. Sekarang udah banyak instrumen investasi yang bisa dimulai dengan modal kecil. Kenapa harus investasi? Yang pertama adalah melawan inflasi. Kalau lo cuma nabung di bank, nilai uang lo bisa kegerus inflasi. Dulu 10.000 bisa beli apa aja. Sekarang mungkin cuma beli gorengan. Investasi bikin uang lo bertumbuh. Yang kedua, mencapai tujuan jangka panjang. Mau pensiun nyaman, dana pendidikan anak, atau beli rumah, investasi bisa bantu lo mencapai itu lebih cepat. Gue kasih contoh investasi untuk pemula. Yang pertama ada reksadana. Reksadana pasar uang resikonya lebih rendah dan cocok buat pemula. Reksadana obligasi atau reksadana saham. Resiko ini lebih tinggi tapi potensi keuntungannya lebih besar. Bisa dimulai dengan 100.000 aja lewat aplikasi investasi. Yang kedua ada emas. Ini juga bisa dijadiin pilihan investasi jangka panjang yang relatif aman dari inflasi. Bisa beli emas fisik atau emas digital. Saham, tapi ini harus belajar dulu. Kalau lo udah ngerti resikonya dan mau belajar analisis, saham bisa kasih keuntungan besar. Tapi jangan gegabah. Yang terakhir properti. Ini buat jangka panjang banget dan butuh modal besar. Tapi nilainya cenderung terus naik. Ini yang paling penting yaitu mulai dari kecil.
Nggak perlu nunggu punya duit banyak. Mulai aja dari 100.000 atau 200.000 per bulan secara rutin. Yang kedua, edukasi. Jangan investasi di sesuatu yang nggak lo ngerti. Belajar dulu. Tonton video-video edukasi keuangan, baca buku, atau ikut webinar. Diversifikasi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Bagi investasi lo ke beberapa instrumen. Ingat ya, investasi itu maraton, bukan sprint. Kuncinya adalah konsisten dan sabar. Jangan takut memulai karena yang paling penting adalah langkah pertama. Jadi, perencanaan keuangan untuk pemula itu intinya ada 5 langkah besar. Pahami arus kas, bikin anggaran, siapkan dana darurat dan asuransi. Yang keempat, mulai investasi. Yang kelima, bonus, evaluasi, dan revisi rutin. Rencana keuangan itu bukan cuma dibikin sekali doang, tapi harus dicek dan disesuaikan secara berkala. Nggak perlu langsung sempurna, mulai aja dari hal yang paling gampang buat lo. Yang penting adalah lo punya kesadaran dan mulai mengambil langkah. Percayalah, dengan perencanaan keuangan yang baik, lo nggak cuma bakal punya dompet yang sehat, tapi juga pikiran yang tenang dan masa depan yang lebih cerah. Nah, dari semua tips tadi, mana nih yang bakal lo terapin duluan? Atau ada pertanyaan lain seputar keuangan? Yuk share di kolom komentar, gue pengen dengar cerita lo. Ingat, kendali atas keuangan lo itu ada di tangan lo sendiri. Jangan tunda lagi, mulai dari sekarang. Sampai ketemu di video berikutnya dan semangat buat terus belajar.